Baiklah, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Kevin Andriano, NIM 2019 143 Saya dari kelas 5U, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Adapun tujuan saya membuat video ini yaitu untuk memenuhi tugas mata kuliah bimbingan dan konseling dengan dosen pengampu yaitu Ibu Endang Surtioni, MPD. Di sini saya akan menjelaskan tentang bimbingan belajar bagi anak di sekolah dasar. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, mari kita tonton video berikut ini. Bimbingan belajar bagi anak sekolah dasar. Untuk yang pertama yaitu jenis-jenis masalah belajar pada anak sekolah dasar. Untuk jenis-jenis masalahnya yaitu satu, keterlambatan akademik, yaitu keadaan murid yang diperkirakan memiliki inteligensi yang cukup tinggi tetapi tidak dapat memanfaatkannya secara optimal. Yang kedua, ketercepatan dalam belajar, yaitu keadaan murid yang memiliki bakat akademik yang cukup tinggi atau memiliki IQ 130 atau lebih, tapi masih memerlukan tugas-tugas khusus untuk memenuhi kebutuhan dan kemampuan belajarnya yang amat tinggi. Yang ketiga, sangat lambat dalam belajar, yaitu keadaan murid yang memiliki bakat akademik yang kurang memadai dan perlu dipertimbangkan untuk mendapat pendidikan atau pengarahan khusus. Yang keempat, kurang motivasi dalam belajar, yaitu keadaan murid yang kurang bersemangat dalam belajar, mereka seolah-olah tampak jerah dan malas. Yang kelima, bersikap dan kebiasaan buruk dalam belajar, yaitu kondisi murid yang kegiatannya atau perbuatan belajarnya sehari-hari antagonistik dengan seharusnya. Yang keenam, yaitu sering tidak sekolah. Selanjutnya yang kedua yaitu mengidentifikasi peserta didik yang mengalami masalah belajar di sekolah dasar. Yang pertama yaitu tes hasil belajar. Tes hasil belajar adalah alat yang disusun untuk mengungkapkan kapan sejauh mana murid telah mencapai tujuan-tujuan pengajaran yang ditetapkan sebelumnya. Murid-murid dikatakan telah mencapai tujuan pengajaran apabila dia telah menguasai sebagian besar materi yang berhubungan dengan tujuan pengajaran yang telah ditetapkan. Yang kedua, tes kemampuan belajar. Hasil yang dicapai murid hendaknya dapat mencerminkan tingkat kemampuan yang dimilikinya. Murid yang kemampuan dasarnya tinggi akan mencapai hasil belajar yang tinggi pula. Bila mana seorang murid mencapai hasil belajar yang lebih rendah dari tingkat kecerdasan yang dimilikinya, maka murid yang bersangkutan digolongkan sebagai yang mengalami masalah belajar. Yang ketiga, skala sikap dan kebiasaan belajar. Sikap dan kebiasaan belajar merupakan salah satu faktor yang penting dalam belajar. Sebagai dari hasil belajar ditentukan oleh sikap dan kebiasaan yang dilakukan oleh murid dalam belajar. Kebiasaan belajar merujuk pada bentuk dan pola perilaku yang dilakukan terus-menerus oleh murid dalam belajar. Untuk mengungkapkan sikap dan kebiasaan yang lebih luas, telah dikembangkan beberapa alat berupa skala sikap dan kebiasaan belajar. Selanjutnya yang ketiga yaitu faktor-faktor penyebab terjadinya masalah belajar di sekolah dasar. Di sini ada faktor-faktor internal dan eksternal. Untuk faktor internalnya antara lain yaitu A, gangguan secara fisik, seperti kurang berfungsinya organ-organ perasaan, alat berbicara, gangguan panca indera, cacat tubuh, serta penyakit menahun. B, ketidakseimbangan mental atau adanya gangguan dalam fungsi mental, seperti menampakkan kurangnya kemampuan mental, taraf kecerdasannya cenderung kurang. C, kelemahan emosional, seperti merasa tidak aman, kurang bisa menyesuaikan diri, tertekan merasa takut, benci, dan antisipasi, serta ketidakmatangan emosi. D, kelemahan yang disebabkan oleh kebiasaan dan sikap yang salah, seperti kurangnya perhatian dan minat terhadap pelajaran sekolah, malas dalam belajar, dan sering bolos atau tidak mengikuti pelajaran. Yang untuk faktor eksternalnya yaitu A, sekolah. Antara lain, sifat kurikulum yang kurang fleksibel, terlalu berat beban belajar murid dan atau mengajar guru, metode mengajar yang kurang memadai, kurangnya alat dan sumber untuk kegiatan belajar. B, keluarga. Antara lain, keluarga tidak utuh dan atau kurang harmonis, sikap orang tua yang tidak memperhatikan pendidikan anaknya, keadaan ekonomi. C, masyarakat. Antara lain, adat dan kebiasaan masyarakat yang kurang mendukung kegiatan belajar di sekolah, teman sebaya yang memiliki perilaku kurang baik. Baiklah, selanjutnya yang keempat yaitu upaya membantu peserta didik mengatasi masalah belajar.
Untuk yang pertama, yaitu pengajaran perbaikan. Pengajaran perbaikan merupakan suatu bentuk pelajaran yang bersifat menyembuhkan atau membetulkan pengajaran yang membuat menjadi baik. Dibanding dengan pembelajaran biasa, pengajaran perbaikan sifatnya lebih khusus karena bahan, metode, dan pelaksanaannya disesuaikan dengan jenis, sifat, dan latar belakang masalah yang dihadapi murid. Yang kedua, kegiatan pengayaan. Kegiatan pengayaan merupakan suatu bentuk layanan yang diberikan kepada seorang guru atau beberapa orang murid yang sangat cepat dalam proses belajar, dengan tujuan untuk menambah dan atau memperluas pengetahuan dan keterampilan yang telah dimilikinya dalam kegiatan belajar sebelumnya. Yang ketiga, peningkatan motivasi belajar, yaitu A. Memperjelas tujuan belajar, B. Menyesuaikan pengajaran dengan bakat, kemampuan, dan minat murid, C. Menciptakan suasana pembelajaran yang menantang, merangsang, dan menyenangkan, D. Memberikan hadiah dan hukuman, E. Menciptakan suasana hubungan yang sangat harmonis dan dinamis antara guru dan murid, serta antara murid dengan murid. F. Menghindari tekanan-tekanan dan suasana yang tidak menentu. G. Melengkapi sumber dan peralatan belajar. Dan H. Mempelajari hasil belajar yang diperoleh. Selanjutnya yang keempat, peningkatan keterampilan belajar. A. Membuat catatan waktu guru mengajar. B. Membuat ringkasan dari bahan yang dibaca. C. Mengerjakan latihan-latihan soal. Dan yang kelima, pengembangan sikap dan kebiasaan belajar yang baik. A. Menentukan motif-motif yang tepat dalam belajar. B. Memelihara kondisi kesehatan yang baik. C. Mengatur waktu belajar baik di sekolah maupun di rumah. D. Memilih tempat belajar yang baik. E. Belajar dengan menggunakan sumber belajar yang baik. F. Membaca secara baik dan sesuai dengan kebutuhan. G. Tidak segan-segan bertanya untuk hal yang tidak diketahui. Baiklah, mungkin hanya itu saja video yang dapat saya sampaikan. Bila ada salah-salah kata, saya mohon maaf. Dan saya akhiri, selamat siang, dan sampai jumpa di video-video berikutnya.